Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua sehat-sehat? Alhamdulillah, Ibu. Sehat. Semua pesertanya kelas ini ada berapa ya? Saya melihat ada partisipan di sini 67, 68 barusan, tapi mungkin ada yang keluar terpental mungkin ya. Saya cek dulu ya. Apakah semua di kelas ini jumlahnya 67? Harusnya lebih. Sekitar 90-an ya. Belum masuk semua. Atau bagaimana nih Mbak Iin? Kak Iin ada ya? Kak Iin. Iya Ibu, selamat siang. Selamat siang. Ada ya semua, tapi belum ini semua. Saya sudah, wah ini baru pada masuk nih. 74. Ada beberapa daerah yang Jumatnya itu sulit. Kebetulan jam 1 Bu, jadi ada 2 orang yang menghubungi di grup bilang kalau mohon izin terlambat masuk karena masih Jumat Bu, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi selalu ada potensi setiap Jumat akan telat gitu ya? Iya, mungkin sepertinya seperti itu Bu. Karena Jumatannya di sana lebih, ini pakai waktu Indonesia Barat. Kalau pakai waktu Indonesia Timur harusnya udah lebih selesai duluan ya? Iya. Seharusnya. Betul Bu. Kan kita Barat paling terakhir nih. Ya nggak? Iya, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur Tengah itu dia lebih dulu daripada waktu Indonesia Barat. Betul Bu. Jadi sebetulnya seharusnya tidak ada kendala gitu ya. Dia bisa, kalau sekarang ini kita jam 1 kan di Indonesia Timur jam 2 ya kira-kira. Indonesia Timur mungkin jam 3. Iya Bu. Iya. Oke, saya tanya apakah presensi sudah bisa berjalan? Sudah Ibu. Sudah Bu. Ya. Nggak ada kendala ya sejauh ini? Alhamdulillah enggak Bu. Nggak ada. Ibu. Ya. Baik. Nanti kita kan masih baru kontrak perkuliahan ya hari ini. Nanti kita akan bahas, mudah-mudahan tadi saya sengaja saya berikan dalam WA group. Mungkin WA group akan lebih mudah diakses daripada masuk di course IPB. Karena ini kuliah pertama, saya berikan di WA group. Gitu ya, tadi bahannya sudah ada. Nah, untuk selanjutnya mungkin Anda akan harus akses di course IPB. Nah, Anda coba-cobakan kemarin sudah semester pertama, sudah mulai ada perkuliahan ya. Itu Anda mengaksesnya kuliah-kuliah yang bukan sosiologi tentunya, tapi Anda juga sudah terlatih untuk mengakses course IPB. Ya, bisa akses course IPB untuk mata kuliah yang lain? Ada kendala atau tidak? Bisa. Alhamdulillah ada Ibu. Oke, jadi nanti kalau ada kendala mohon dilaporkan ke Kak Iin. Nanti Kak Iin bisa bantu menyampaikan ke tim IT ya Kak Iin ya. Iya, Ibu, nanti Kak Iin diperkenalkan. Ada tim IT, tim teknis gitu ya. Jadi ke depan juga nanti kalau ada kaitan dengan mata kuliah sosiologi, ada sesuatu bisa disampaikan kepada Kak Iin kalau terkait teknis ya. Nanti biar Kak Iin bisa mencari solusinya dengan menghubungi tim teknis sosiologi. Baik, saya belum memperkenalkan diri ya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nuraini Wahyuning Prasojo. Jadi Anda bisa panggil saya supaya cepat. Ada versi pendeknya yaitu Eni. Jadi Bu Eni gitu aja ya. Dalam kuliah ini Anda bisa pakai nama saya itu. Lalu selanjutnya bagaimana saya caranya berkenalan dengan Anda kecuali saya melihat melalui Zoom ini ada nama-nama, tapi tentu saya akan mencoba menghafalnya sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung. Ya, jadi mohon dimaafkan karena usia saya udah mendekati 60, jadi saya akan dulu waktu masih muda saya cepat hafal di kelas, apalagi tatap muka. Kalau sekarang kan agak ada ada gap sedikit gitu ya dengan daring ini.
kadang-kadang gap sinyal, kadang-kadang gap ada lag suara dan sebagainya. Jadi adalah kendalanya juga ternyata dengan teknologi ya. Tetap langsung tetap lebih efektif. Tetapi kita tentu tidak bisa bertahan dengan itu karena kita juga harus mengadaptasi situasi. Begitu saja perkenalan awalnya, karena saya lihat di kontrak perkuliahan ini cukup banyak hal yang perlu saya sampaikan. Bisa kita mulai? Ini sudah lengkap semuanya, 92 partisipan. Kadang-kadang keluar masuk ada 91, 92. Oke ya, bisa kita mulai. Apakah di sini ada yang sudah sempat membaca sekilas gitu ya kontrak perkuliahannya? Ada yang bisa membaca? Sudah terbaca? Berapa orang bisa membaca ya? Kalau boleh lambaikan tangan, berapa yang sudah sempat membaca? Mungkin ini kolom chat apa nih? Mohon maaf Bu, apa? Oh, ini perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk dari Kak Iin ya di chat ini. Oh, fotonya hilang. Nggak apa-apa, itu nanti aja, dirubahnya nanti saja. Yang penting Anda bisa ikut partisipasi ini ya dalam kuliah pertama ini. Baik Kak Iin, bagaimana kalau share screen saja kita langsung supaya menghemat waktu, bisa lebih cepat selesai, lebih baik. Baik Ibu. Ya, silakan. Yang lain tetap menyimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat, nanti Kak Iin mungkin bisa membacakan, kalau ada di chat saya boleh saja di cut begitu ya, kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Baik Ibu. Ya, saya mohon maaf, mungkin nih sesi ini saya akan cepat karena banyak ini ya, dan menurut saya lebih baik Anda juga bisa, bahannya ada pada Anda bisa baca sendiri juga, tapi saya perlu menyampaikan supaya nanti hal-hal yang kira-kira perlu kita diskusikan di akhir ya. Saya sampaikan dulu PowerPoint kontrak perkuliahan supaya kita pahami bersama-sama. Ya, baik. Mata kuliah kita sosiologi. Kodenya KPM 131. KPM itu nama departemen komunikasi pengembangan masyarakat. Ini departemen pengampu atau yang memproduksi mata kuliah sosiologi atau yang mendapatkan mandat dari IPB untuk menyelenggarakan atau memikirkan sosiologi. Memang departemen komunikasi dan pengembangan masyarakat itu departemen yang membidangi sosial, ilmu sosiologi gitu ya. PB itu pokok bahasan yang 00 karena kita belum masuk ke dalam materi. Kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini adalah kontrak antara penyelenggara sosiologi dengan penyelenggara mata kuliah sosiologi dengan Anda mahasiswa ya, dan juga saya dosennya. Mari kita cermati kesepakatan-kesepakatan yang harus kita buat selama kuliah 1 semester mata kuliah sosiologi. Ya, lanjut. Lanjut Kak Iin. Lanjut saja deskripsi mata kuliahnya. Nah, ini karena ada stuck begini agak lama, mungkin nanti langsung cepat gitu ya. Mata kuliah ini SKS-nya atau kreditnya 2. Jadi bukan 3 atau 4 gitu ya, cuma 2 sehingga seharusnya ringan untuk Anda. Nah, 2 itu artinya 2 kuliah, 2 jam kuliah dan 0 praktikum. Tidak ada praktikum, tetapi makna dari 2 SKS adalah 2 jam kuliah, tapi Anda di rumah tetap harus belajar, kalau tidak salah sekitar 7 jam gitu ya,
untuk setiap kreditnya. Jadi ada, walaupun di situ 0 praktikum, artinya Anda tidak ada sesi praktikum yang diselenggarakan oleh pengelola, tapi Anda harus belajar juga di rumah 2 kali 7 jam, karena 2 SKS. Jadi kalaupun kami nanti memberikan tugas-tugas dalam arti misalnya Anda disuruh membaca naskah, karena kan belum ada buku pegangannya ya, belum kami terbitkan jadi buku, tapi sudah ada naskah-naskahnya. Nah, naskahnya itu akan di-share selalu di dalam IPB Course seminggu sebelum kuliah. Jadi Anda sudah bisa akses sebetulnya untuk Anda baca dulu ringan gitu ya. Nah, itu dihitungnya 7 jam, karena baca naskah yang 10 halaman kan sebetulnya bisa cepat lah sebetulnya ya. Nah, di samping itu juga nanti akan ada misalnya Anda diminta lihat video begitu ya. Lihat video dari YouTube atau dari apapun nanti sumber-sumber itu tujuannya untuk memberikan ilustrasi-ilustrasi sehingga ketika Anda kuliah itu sudah Anda baca atau lihat dulu gitu. Baru kita masuk jam kuliah, kita membahasnya di dalam kuliah. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi SKS 2 SKS itu adalah 2 jam tatap muka dengan daring ini lewat kuliah yang formal seperti ini, dan 7 jam kali 2 Anda belajar sendiri ya dengan bahan-bahan yang tentu kami beri, di antaranya naskah atau kayak buku pegangan lah ya, seperti semacam buku handout pegangan yang Anda sudah baca dulu di rumah, termasuk juga PPT-nya Anda sudah baca dulu di waktu sebelum Zoom tatap muka kita ini, gitu ya. Kemudian mata kuliah ini bertujuan, jadi tujuannya meningkatkan kemampuan mahasiswa memahami landasan teori-teori sosiologi dan menggunakan konsep-konsep sosiologi untuk menganalisis fakta-fakta sosial. Jadi yang pertama adalah membuat Anda atau kita semua yang ikut mata kuliah ini mampu menggunakan konsep-konsep sosiologi. Jadi kuliah ini nanti akan memperkenalkan konsep-konsep sosiologi. Untuk apa konsep itu? Untuk Anda bisa menganalisis fakta-fakta sosial di dunia nyata ya. Nanti Anda lihat ada fakta-fakta sosial, kemudian Anda akan paham fakta-fakta sosial dengan kacamata sosiologi. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah supaya Anda bisa memahami atau bisa membaca dan paham hasil penelitian sosiologi. Jadi tujuannya sangat sederhana, supaya Anda paham fakta-fakta sosial dengan menggunakan konsep-konsep sosiologi. Kemudian yang kedua, kalau baca ada hasil riset, ada apa, karena nanti kan ke depan Anda mungkin akan bikin skripsi, akan bikin apa, atau baca koran, atau apapun yang lain tentang penelitian sosiologi, Anda akan paham. Karena konsep-konsepnya biasanya kan agak khas ya, konsep-konsep sosiologi. Nah, itu diperkenalkan kepada Anda. Sebagian Anda mungkin sudah ada juga di SMA yang mendapatkan pemahaman konsep-konsep sosiologi ya. Tapi mungkin di sini nanti kita akan samakan persepsi karena ada juga yang belum mendapatkan gitu ya. Nanti mata kuliah ini akan terdiri dari 13 atau 14 pertemuan. 13 pertemuan tatap muka yang isinya materi. 1 kontrak perkuliahan kita ini dan 13 materi, 13 pokok bahasan. Nah, kalau kita lihat satu-satu, yang pertama topiknya, judulnya, memahami masyarakat secara sosiologis. Kemudian yang kedua, interaksi sosial. Interaksinya apa? Membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Konflik sosial difungsikan. Ya, nanti kita akan lihat tujuannya kita belajar ini supaya Anda nanti bisa mengelola atau bisa memahami bahwa konflik sosial itu jangan selalu dimaknai negatif gitu ya, tapi kita lihat juga ada fungsi positifnya juga. Nanti kita akan lihat bahwa Koser pernah lihat bahwa konflik antar grup ternyata menguatkan
grup tertentu, makin kuat, makin solid grup yang berkonflik tadi kalau menghadapi common enemy atau musuh bersama di pihak lain gitu ya. Jadi kuat itu. Jadi itu salah satu fungsi konflik. Yang kedua, fungsinya mungkin kita jadi bisa saling memahami akibat konflik itu kan ada hal-hal yang nanti bisa kita pahami. Kemudian pokok bahasan yang ketiga, potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Maksudnya dengan kacamata struktur sosial. Kita punya konsep struktur sosial, lalu nanti Anda bisa memahami masyarakat atau memotret gitu ya istilahnya ini, memotret masyarakat dilihat dengan lensa, dengan kacamata struktur sosial. Kemudian yang keempat, keragaman dan eksistensi budaya Indonesia. Jadi nanti kita akan belajar juga satu pokok bahasan mengenai betapa ragamnya budaya di Indonesia. Cerita budaya itu juga cerita sosiologis ya. Yang kelima, dinamika kelembagaan sosial. Nanti kita sepakati definisi kelembagaan sosial itu apa. Kita sering dengar istilah lembaga sosial, tapi kita harus sepakati juga nanti apa sih yang kita definisikan atau yang kita batasi, pembatasan apa dari konsep kelembagaan sosial. Kemudian yang keenam, dinamika grup dalam masyarakat yang berubah. Ini juga kita lihat fenomenanya. Grup-grup atau kelompok-kelompok sosial itu selalu berubah dalam masyarakat kita. Kemudian yang ketujuh, birokrasi dan pencegahan korupsi. Ya, ini seringkali dilekatkan korupsi ini dengan birokrasi. Tapi sebetulnya korupsi itu bisa terjadi di mana-mana. Termasuk kita dalam kehidupan sehari-hari, korupsi itu terjadi. Karena makna korupsi itu sebetulnya pembusukan. Apapun yang nggak bagus itu namanya korupsi, gitu ya. Nah, tapi nanti kita coba lekatkan dengan birokrasi, istilah birokrasi. Kemudian yang kedelapan, dinamika stratifikasi sosial dan mobilitas sosial di Indonesia pada era digital. Jadi pada masa sekarang ya, yang terkini. Dulu kita punya dimensi-dimensi stratifikasi atau pelapisan sosial, dasarnya apa? Misalnya ada lapisan kaya, menengah, miskin gitu ya. Dasarnya kekayaan. Tapi di era digital ini mungkin lapisan sosial tidak semata-mata dari finansial, tapi juga sekarang kita lihat ada lapisan-lapisan yang kita anggap di atas gitu ya. Orang-orang yang banyak followernya mungkin bisa dijadikan satu hal baru, dijadikan dimensi lapisan sosial. Dulu tidak ada sebelum ada teknologi digital. Kemudian yang ke-9, topiknya kekuasaan dan wewenang. Saya akan cepat saja. Yang ke-10, komunikasi merajut hubungan sosial. Ya, jadi komunikasi untuk merajut hubungan sosial. Yang ke-11, krisis ekologi dan modernisasi ekologi. Yang ke-12, gender, kesetaraan dan inklusi sosial. Dan yang terakhir, topik ke-13, perubahan sosial dalam arus globalisasi. Nah, ini kira-kira topik-topik pokok bahasan ke depan. Ya. Semua tentu ini nanti kita akan lihat fakta-fakta sosialnya seperti apa. Kemudian mudah-mudahan kita bisa melihatnya menggunakan lensa atau kacamata sosiologis. Ya, lanjut. Nah, ini karakter mata kuliah sosiologi yang diberikan pada mahasiswa PPKU. Yang pertama, stand alone. Jadi mata kuliah sosiologi itu mampu berdiri sendiri secara mandiri untuk kurikulum di IPB, seluruh kurikulum di setiap setiap jurusan gitu ya. Dia bisa mampu berdiri sendiri. Maksudnya apa? Jadi dia bukan sebagai prasyarat kecuali di poin ketiga itu tadi ya, menjadi prasyarat mata kuliah untuk jurusan yang ambil jurusan SKPM. SKPM itu Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat yang ada di Fakultas Ekologi Manusia.
sosiologi ini menjadi prasyarat. Tapi di tempat lain, di fakultas lain, di jurusan lain, ini tidak jadi prasyarat. Dan dia bisa berdiri sendiri. Artinya bisa dipelajari dan sesudah itu sudah dianggap Anda sudah mampu. Gitu. Tapi kalau yang di SKPM ini khas. Mereka semua harus ambil sosiologi karena menjadi prasyarat mata kuliah berikutnya. Kemudian yang kedua, semua mahasiswa di IPB wajib mengikuti atau ikut mata kuliah sosiologi untuk memberikan nuansa-nuansa sosiologis gitu ya, sosial, walaupun mungkin nanti Anda akan melanjutkan ke teknik segala macam, tapi kan tentu Anda akan berhadapan atau berinteraksi dengan manusia pada akhirnya, walaupun Anda belajar teknologi, tapi teknologi itu untuk bisa dimanfaatkan manusia dan akhirnya Anda akan berinteraksi dengan manusia. Oleh karena itu IPB berkeputusan untuk memberikan sosiologi ini diberikan kepada seluruh mahasiswa di IPB. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga tadi ya, sebagai subjek atau sebagai mata kuliah yang mendasari atau sebagai prerequisite atau prasyarat untuk mata kuliah lanjutan khususnya di Departemen SKPM tadi yang sudah saya sebutkan. Yang keempat, selalu mengupdate perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Jadi kita materinya juga setiap semester selalu kita update gitu ya. Yang kelima, sosial fenomena. Jadi di sini maksudnya teori dan konsep teori sosial akan diberikan dan nanti Anda diharapkan bisa memberikan atau setelah memahami ini bisa dijadikan alat untuk memberikan solusi nyata untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi dengan memahami mata kuliah sosiologi, semoga daya analisis kita, kacamata kita melihat suatu gejala sosial atau suatu peristiwa begitu, tapi dilihat dari kacamata sosiologi dan kalau ada suatu masalah di sana, diharapkan kita bisa memberikan solusi nyata atau berkontribusi setidaknya kepada solusi nyata. Lanjut. Jadi itu kira-kira karakter mata kuliah sosiologi ya. Nah ini tadi, kalau tadi karakternya ini standar kompetensi, artinya hal-hal yang ingin dicapai sebagai kemampuan kita yang mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama, dengan belajar sosiologi, diharapkan kita mampu mengembangkan pola pikir mencari tahu. Jadi apa ya, selalu proaktif, selalu kritis, selalu ingin tahu gitu ya, mencari tahu berdasarkan konsep-konsep dan teori sosiologi. Yang kedua, mampu mengembangkan kemampuan menghargai dan mengerti perspektif nilai perilaku pihak lain. Ya, tentu saja setelah kita belajar sosiologi, kita akan belajar juga bagaimana di tempat lain ada budaya yang berbeda dengan kita, atau ada juga di Indonesia suku-suku bangsa yang lain yang punya values atau nilai-nilai ya, nilai-nilai dan sikap yang berbeda mungkin gitu ya, tapi kita bisa paham sekarang. Oh begitu. Jadi tidak mudah terjadi konflik karena kita bisa memahami perbedaan-perbedaan tadi begitu. Yang ketiga, mampu membangun kesadaran dan pengertian terhadap budaya dan kebiasaan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda. Jadi ya ada tempat yang berbeda pasti punya budaya beda. Kita di tempat yang sama tapi punya waktu yang berbeda dulu dan sekarang, mungkin budayanya juga berubah begitu sehingga kita bisa punya pengertian, kesadaran bahwa itu berbeda dan itu tidak menghalangi kita untuk bisa berinteraksi. Nanti di bagian topik komunikasi, bagaimana komunikasi lintas budaya mungkin akan kita pelajari gitu ya. Yang keempat, mampu melatih interaksi dan interdependensi. Interaksi tentu harus ada pihak-pihak yang berbeda gitu ya. Baik berbeda antar perorangan, berbeda antar masyarakat, berbeda dengan lingkungan gitu ya. Jadi kita akan mampu melatih interaksi dan juga ketergantungan dalam arti positif ya. Jadi kita selalu akan tergantung pihak lain.
sosiologi menganggap bahwa orang tidak akan bisa berdiri sendiri. Pasti dia ada ketergantungannya dengan manusia yang lain gitu ya. Itu maka disebut sosial, manusia sebagai makhluk sosial karena ada interdependensi dengan manusia yang lain. Yang kelima, mampu melatih pola pikir antisipatif terhadap konsekuensi suatu proses perubahan akibat tindakan manusia. Jadi kita bisa mengantisipasi, mampu mengantisipasi apa yang akan terjadi nih ke depan. Ini Anda berada dalam generasi masuk apa? Milenial atau masuk apa? Generasi apa? Nah, ini harus dibekali dengan pola pikir antisipatif ke depan. Karena di depan itu kita tidak tahu, sesuatu ketidakpastian di depan lebih besar. Nah, jangan kagetan, kita harus mampu adaptif, kita mampu juga mengantisipasi, siap-siap sejak sekarang. Ada ketidakpastian itu sangat besar di hadapan kita. Nah, kemampuan kita untuk kemampuan resiliensi atau kemampuan kita, daya lenting kita untuk menghadapi keadaan di depan yang penuh ketidakpastian itu perlu kita miliki, ya, kemampuan itu. Karena kalau tidak, kita akan stres, gampang stres gitu ya. Nah, ini jadi mampu melatih pola pikir antisipatif. Kemudian yang keenam, mampu melatih respon proaktif. Jadi kita diharapkan selalu antusias, proaktif terhadap perubahan dari masyarakat 1.0 sehingga masyarakat 5.0. Apa itu maksudnya? Masyarakat sekarang ini kita udah masuk ke dunia digital, kemudian kita masuk nih ya, masyarakat 5.0, mungkin ke depan akan kita lihat suatu cara hidup yang berbeda sekali dengan cara hidup saya ketika seumur Anda gitu ya. Perubahan begitu cepat, komunikasi saja sekarang kita dalam hitungan detik Anda bisa mengakses berita dari seluruh belahan bumi dalam waktu detik gitu ya. Ini kan masyarakat yang sangat berbeda dengan ketika saya masih seumur Anda. Kita dulu mau komunikasi ya lewat surat yang perlu waktu yang lama begitu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi percepatannya sangat cepat gitu ya. Dan itu akan mengubah juga pola tindak kita, cara kita bertindak juga akan berbeda. Nah, ini kita harus mampu merespon ya situasi-situasi perubahan dari masyarakat sampai masyarakat 5.0 ini. Serta mengenalkan keterampilan tentang metode pendekatan dan pemecahan. Pemecahan apa nih? Nggak terlihat lagi ya pada saya. Nanti Anda lihat lagi saja. Pemecahan permasalahan sosial di masyarakat. Oke, lanjut. Terus lanjut. Nah, mata kuliah sosiologi ini ada banyak kelas ya. Oke, ini jadwalnya. Kalau tadi dosennya ada sejumlah 26 dosen. Jadi ini kita rombongan ini. Dosen semuanya dosen dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat FEMA. Ada 26 dosen yang akan mengajar mata kuliah sosiologi paralel ya. Kita ada di jadwal yang ini, yang bawah nih. Jumat jam 13 sampai 14.40, kelas SS01. Dosennya saya tadi perkenalkan Nuraini Wahyuning Prasojo, NWP, dan di sini ada Ibu Hana Indriana. Ya, ini Ibu. Nanti kita akan bertukar-tukar, akan bergantian mengajar dengan Ibu Hana. Baik, lanjut. Baik, lanjut. Nah, ini cara penilaian dalam mata kuliah sosiologi. Cara penilaian dulu ya. Nah, seperti biasa, nanti ada huruf mutu A, B, B, C, C, D, E gitu ya. Ini setara dengan nilai rata-rata kira-kira kalau Anda dapat nilai seluruh tugas-tugas, seluruh UTS segala macam di rata-rata, kemudian dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Nah, kalau nilainya itu nanti hasil muaranya lebih besar sama dengan 80, itu artinya Anda akan dapat A. Jadi Anda nanti bisa menghitung sendiri. Anda dapat apa ya gitu ya. Kemudian ada yang AB ya. AB itu setara dengan nilai rata-rata 75 sampai 79,9.
Kalau ada di dalam range ini, Anda akan dapat AB. Seterusnya, begitu ya. Sampai mudah-mudahan tidak ada ini yang E di bawah sama dengan 44,9. Ya. Kalau dilihat menggunakan apa namanya ini skala 1 sampai 4 gitu ya, maka ini kira-kira skalanya. Yang D itu 1, yang A itu 4 gitu ya. Tapi kalau nilai umum yang kita sering gunakan ini pakai nilai selang nilai di dalam evaluasinya seperti ini. Nah, nilai-nilai ini dibentuk atau merupakan hasil dari aktivitas apa saja. Nah, ini dari sini kita lihat komposisi penilaian. UTS, ujian tengah semester, itu menyumbang 30% dari total nilai tadi yang keluar di sini nanti ya. Jadi 80 ini misalnya yang A 80 ya, 80 ke atas, itu sebetulnya hasil ini disetarakan dengan 100%. Nah, disumbang dari apa? Dari UTS-nya 30%, UAS-nya 30%, kuis, nanti akan ada kuis ya. Kuisnya Anda bisa lakukan sendiri nanti di dalam apa namanya di course ya. Kemudian ada tugas terstruktur, ini biasanya tugas kelompok ya, ataupun tugas individu, nanti tergantung pada jadwal tertentu, nanti akan kami sampaikan jadwalnya, Anda sudah tahu dari sekarang ya. Tapi kontribusinya 15%. Kemudian keaktifan diskusi di kelas, karena kita tidak ada kelas praktikum, tapi di kelas ini kalau ada yang bertanya, ada yang menjawab, nah itu kalau ada yang aktif seperti itu akan diberi tambahan poin 5%. Kemudian Anda hadir saja, duduk, diam, asal mendengarkan gitu ya, itu Anda sudah dapat 10%. Ya, jadi harus hadirlah supaya Anda dapat 10% ini. Nanti kalau dapat UTS-nya baik, UAS-nya baik, Anda hadir terus, pasti Anda dapat A ini. Gitu ya, mudah-mudahan. Aktivitasnya ini, ya partisipasi dalam setiap kegiatan belajar, ada UTS dan UAS, ada kuis. Kuisnya ini dalam satu semester 4 kali saja gitu ya. Kemudian ada tugas-tugas kelompok tadi, tugas-tugas terstruktur juga cuma 4 kali saja. Jadi itu ringan, tidak berat, santai, tapi itu menyumbang nanti kepada sekitar kuis, tugas terstruktur, keaktifan ya hampir 40% dari nilai Anda ya. Ya, lanjut. Nah, ini jadwalnya. Sejak sekarang Anda sudah tahu, tapi saya ingin ingatkan. Ini kan ada tanggal-tanggal ya. Awal tanggal, oh ini sudah disesuaikan ya. Oh, sudah disesuaikan. Baguslah. Tadinya masih menggunakan PowerPoint kelas yang lain gitu ya. Kelas paralel lain itu mereka kuliahnya sudah sejak tanggal 8 Februari. Jadi kita minggu lalu yang kebagian tanggal 12 Februari itu ada libur ya. Libur Imlek. Jadi kita mundur dibanding kelas-kelas paralel lainnya. Jadi ada teman-teman Anda yang sama-sama di PPKU sebetulnya sudah lebih dulu mendapatkan mata kuliah sosiologi karena mereka tidak ketabrak libur. Kalau kita libur ya kemarin ya, Imlek, jadi kita mundur. Jadi yang lain sebetulnya sudah kuliah, kontrak perkuliahan sudah diberikan minggu lalu. Nah, kita baru minggu ini. Artinya nanti Anda akan kuis, tugas terstruktur, dan lain-lain, Anda akan mundur seminggu dibandingkan kelas yang paralel lainnya. Sampai kepada UTS. Nah, setelah UTS mungkin nanti ada kuliah pengganti sebelum UTS. Sehingga nanti setelah UTS Anda akan sama-sama lagi jadwalnya dengan kelas-kelas paralel lainnya. Gitu ya. Ini kita agak mundur seminggu setiap minggunya ya. Karena itu kita ada libur Imlek kemarin. Jadi ini di sini Anda sudah bisa lihat. Pada tanggal 5 Maret Anda akan diberikan kuis kira-kira mungkin 10 menit untuk PB1 dan PB2. Jadi untuk PB1 contohnya PB memahami masyarakat secara sosiologis, dan yang kedua interaksi sosial, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Ini akan tanggal 5 Maret
Anda akan dapat kuis ini. Nanti tata caranya gimana untuk kuis, nanti bisa dibaca juga, ada di sini. Di dalam kontrak ini. Kemudian untuk tugas terstruktur tanggal 12 Maret di PB3. Penjelasan tentang tugas terstruktur nanti Anda bisa baca juga di sini. Demikian seterusnya ya. Jadi Anda sudah punya jadwal. Anda sudah tahu kapan akan ada kuis. Jadi harapannya tidak ada yang lupa nih karena masing-masing punya jadwal. Ditempel di dekat kamar Anda, oh tanggal sekian sebelum UTS, Anda punya tugas-tugas ini yang harus Anda kerjakan. Nah, semua biasanya melalui course IPB. Jadi Anda bisa akses langsung. Baik, lanjut. Terus, ya ini masih terus ya, setelah UTS, periode setelah UAS, coba pelan dulu sebelumnya, coba. Ya, sebelumnya lagi. Nah, ini ya, ini paruh, terus, nggak bisa ya, setelah ini UTS, bukan. Jangan mundurnya, jangan kejauhan. Nah, ini ya, tadi sudah, lanjut. Pelan-pelan. Lanjut. Ya, ini paruh setelah UAS. Ya. Setelah UTS. Anda juga masih punya tugas terstruktur pada tanggal 16 April. Materi yang mana yang akan menjadi tugasnya? Materi birokrasi nih, PB07. Berarti materinya yang ini. Nanti ada tugasnya. Untuk kuisnya PB8 dan 9. PB8 dan 9 ini berarti topik dinamika stratifikasi dan mobilitas sosial di Indonesia, serta topik kekuasaan dan wewenang. Bu, kuis seperti apa sih? Nanti ada penjelasannya. Paling-paling Anda diminta untuk mencontreng BS-BS ataupun pilihan berganda cuma 10 soal, gampang. Ya. Tapi itu untuk membuat evaluasi diri atau self-evaluasi. Anda tahu, oh saya kok belum bisa menjawab ini ya. Nanti bisa diulang itu sampai 3 kali. Belum benar, coba lagi. Belum benar, coba lagi. Sampai Anda bisa menjawab. Dan itu untuk latihan Anda supaya UAS Anda bisa menjawab semua. Jadi ini latihan-latihan di sini untuk bisa mensukseskan Anda pada UAS gitu. Jadi oleh karena itu kerjakan ini. Karena ini pun punya nilai. Punya diperhitungkan dalam bobot nilai. Ya, lanjut. Nah, ini penjelasan masing-masing pokok bahasan terus. Nah, ini contoh misalnya ya, contoh saja. Saya nggak akan menyebutkan sampai 14 kali pertemuan. Nanti Anda bisa baca sendiri. Tapi sebelum Anda kuliah, sebaiknya Anda baca naskahnya nanti. Dan kemudian ini hanya sebagai, istilahnya preview. Preview itu sebelum Anda baca naskahnya, Anda sudah tahu, oh ada sub-sub pokok bahasan ini. Misalnya, pada pokok bahasan 1, yang topiknya memahami masyarakat secara sosiologis, di situ ada 3 subpokok bahasan. Subpokok bahasan yang pertama adalah fenomena sosial terkini, dari interaksi sampai dengan perubahan sosial. Kemudian yang kedua, konsep-konsep sosiologi dalam memahami masyarakat. Yang ketiga, penelitian dan penerapan sosiologi. Nah, ketika Anda preview, Anda sebetulnya juga harus melakukan prediksi gitu ya. Prediksi itu meramalkan lah, tapi bukan ramalan dukun gitu ya. Meramalkan, oh isinya fenomena sosial terkini. Apa ya kira-kira yang akan saya peroleh gitu ya. Sambil Anda ngecek nanti di naskahnya. Sepertinya nih akan bicara tentang gejala sosial sekarang. Gejala sosial dalam hal apa? Dalam hal interaksi. Sampai kepada perubahan sosial. Nah, coba diamati itu. Ada interaksi apa saja. Ada perubahan sosial apa saja. Kemudian ada subtopik yang kedua, konsep-konsep sosiologi. Oh, ada konsep-konsep apa saja. Anda sebetulnya bisa membuat ringkasan sendiri. Itu untuk membantu Anda belajar. Oh, ada konsep-konsep ini gitu. Jadi Anda prediksi sendiri. Kira-kira Anda akan mendapatkan
apa dari PB1 ini? Pertama, pemahaman tentang gejala sosial yang berupa interaksi tadi dan perubahan. Kemudian yang kedua akan dapat konsep-konsep sosiologi. Dan yang ketiga, apa ya ini isinya penelitian dan penerapan sosiologi? Anda prediksi aja dulu. Oh, mungkin saya akan diberi pemahaman tentang hasil-hasil penelitian atau hasil penerapan di dalam bidang sosiologi gitu. Nah, baru Anda cek, coba Anda cari di dalam naskahnya. Ada nggak gitu. Nah, itulah cara Anda belajar sendiri nanti. Mengapa belajar sendiri? Karena memang kita sekarang menerapkan bukan utamanya dosen mentransfer gitu ya, tapi lebih keaktifan Anda belajar mandiri dan kemudian kita diskusikan nanti di kelas. Begitu. Nah, selanjutnya juga sama. Anda harus melakukan yang namanya preview. Tadi preview itu cuma melihat sepintas gitu ya. Caranya melihat sepintas tadi, lihat aja sub-sub pokok bahasanya. Kemudian Anda lakukan predicting tadi. Prediksi kira-kira apa ya yang akan saya peroleh dari pokok bahasan 2 ini. Nah, Anda cari misalnya di sini syarat-syarat interaksi sosial. Kemudian Anda cari di naskah. Apa ya syarat-syarat interaksi sosial begitu. Kemudian bentuk-bentuk interaksi. Coba ada di naskah, ada nggak bentuk-bentuk interaksi? Cari di situ. Anda buat ringkasan sendiri. Nah, itu kira-kira caranya Anda belajar sendiri sebelum kuliah. Gitu ya. Kalau itu Anda lakukan tertib, insya Allah ujian tidak ada masalah. Kita lanjut saja langsung kepada, karena kita waktunya terbatas, kita langsung lanjut ke jadwal kuliah. Bukan ya, jadwal kuliah ya. Oh, pokok bahasan sudah, jadwal kuliah. Kok jadwal kuliah belum ya? Saya ingin Anda jadwal kuliah di bagian mana ya? Belum ya jadwal kuliah? Sudah Ibu, jadwal kuliah di Coba deh jadwal kuliah, karena saya ingin mengingatkan sesuatu, takut ada yang lupa. Di jadwal kuliah mundur lagi sedikit. Saya hanya mengingatkan ada kuliah pengganti pada tanggal kuliah, bukan jadwal kuliah ini. Jadwal kuliah yang pokok bahasan, plot jadwal kuis, dan jadwal terstruktur ya, belum ya? Belum ya? Iya, Bu. Belum. Oke, lanjut aja kalau gitu. Nanti mungkin ada, nanti bisa saya ingatkan. Udah, lanjut saja. Huruf mutu. Nah, ini, oh itu baru. Oke, terus ini terus saja. Terus sampai di pertemuan ke-14. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu, karena nanti Anda bisa membaca sendiri. Nah, ini dulu deh ya. Metode pembelajarannya, coba. Nah, kita menggunakan metode belajarnya di dalam kuliah sosiologi ini SCL. Ini salah ketik, bukan LSC, tapi SCL. Apa itu SCL? Student Centered Learning. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Artinya apa? Mahasiswanya harus proaktif. Bukan hanya mengandalkan dosen mentransfer sesuatu, tidak, karena sumber belajar banyak sekali, bukan hanya dosen. Dosen bukan satu-satunya sumber belajar. Anda bisa belajar dari mana saja, ya, bisa dari media apapun. Nah, Anda harus aktif sendiri. Nah, kenapa ini alasannya? Mengapa kita berubah atau apa yang kita rubah? Jadi kalau dulu ini ya, perubahan paradigma dalam belajar. Dulu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa. Ini dulu pendekatan kita dulu seperti ini. Tapi kalau sekarang tidak. Pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan atau hasil transformasi seseorang yang belajar. Jadi mahasiswa ini bisa belajar dengan media yang sumber-sumber belajar yang banyak. Silahkan dikonstruksi sendiri. Dan hasil pengetahuannya itu sebetulnya hasil konstruksi Anda sendiri. Belajar dari macam-macam sumber, ya, bukan hanya dari dosen. Jadi pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan atau hasil transformasi seseorang yang belajar. Kemudian
Apa itu belajar? Belajar adalah dulu ya, menerima pengetahuan, pasif. Tapi kalau sekarang yang disebut belajar itu adalah mencari dan mengkonstruksi atau membentuk pengetahuan aktif dan spesifik caranya. Jadi masing-masing orang punya gaya masing-masing untuk bisa membangun pengetahuannya dia sendiri, gitu ya. Kemudian cara mengajar sekarang. Kalau dulu mengajar itu menyampaikan pengetahuan dengan ceramah dan kuliah seperti sekarang saya ini, menjalankan sebuah instruksi yang telah dirancang. Tapi kalau sekarang harusnya berpartisipasi dengan mahasiswa dalam membentuk pengetahuan, menjalankan berbagai strategi, membantu mahasiswa belajar. Nah, ini yang sekarang ya. Jadi kita mencoba untuk berubah seperti ini, menjalankan berbagai strategi, membantu mahasiswa belajar. Caranya yang dilakukan oleh mata kuliah sosiologi, kita mencoba membuat tadi ada tugas-tugas terstruktur, dalam arti nggak usah tegang ya. Tugas terstruktur itu sebetulnya dibangun oleh dosen untuk membantu Anda belajar memahami pokok bahasan itu. Biasanya diberi film-film, diberi, kan kalau lihat film santai bisa sambil tiduran ya di HP. Kemudian diberi kasus-kasus untuk Anda jawab gitu. Atau Anda diminta melihat kasus di sekitar Anda seperti apa, bagaimana birokrasi di sekitar Anda. Nah, seperti itu kira-kira tugas-tugas terstrukturnya. Itu adalah suatu cara atau strategi untuk membantu Anda belajar di pokok bahasan itu. Nanti akan diberikan setiap mau kuliah, setiap minggu menjelang kuliah, ada skenario untuk belajarnya, ada diberikan bahan-bahan ajarnya, itu sudah Anda terima lebih dulu. Dan Anda bisa mengaksesnya di course IPB. Ya. Lanjut. Anda yang mau minum silakan sebentar ya. Saya Ibu mohon maaf masih di mute, Bu. Oh iya, lupa saya ya. Metode pembelajaran SCL ini ada perubahan ya. Yang dulu tekanannya, ini pergeseran penekanannya di sini. Bukan lagi bagaimana dosen mengajar dengan baik ya, tapi bagaimana mahasiswa bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan. Ini yang disebut dengan student-centered learning. Teaching atau transfer of knowledge ya, jadi mengajar sebagai transfer pengetahuan itu tidak lagi seperti itu, tapi bergeser menjadi learning dengan metode penyelidikan dan penemuan gitu ya. Anda menyelidiki atau memahami fakta-fakta sosial sendiri nanti ya. Nah ini kira-kira pelaku-pelaku atau sub-sub pembelajarannya ini ada dosen. Dosen itu fungsinya sebetulnya cuma fasilitator dan motivator. Kemudian mahasiswa ini harus proaktif, melakukan kinerja kreatif ya, belajar pengetahuannya, belajar bersikap, belajar juga terampil gitu ya. Terampil itu kan masalah psikomotorik. Jadi selain berpengetahuan di alam gagasan atau ide, tapi juga punya sikapnya terbangun ya. Kemudian juga ada keterampilannya atau skillnya terbangun juga. Nah ini 3 hal ini harus dilatih selama masa kuliah sosiologi. Kemudian sumber belajar tadi ada dari dosen ya, diberikan setiap itu untuk membantu saja. Tapi sebetulnya Anda boleh menambahkan juga dari sumber-sumber belajar yang lain, tidak tertutup gitu. Anda harus rajin baca berita-berita di media-media mainstream gitu ya. Itu kan pengetahuan juga. Dan biasanya nanti kalau di ujian juga seperti itu sebetulnya, Anda akan diminta untuk memahami terapannya, dan terapannya itu pasti dari pengetahuan umum tentang gejala-gejala sosial. Di masa pandemi ini Anda dapat berita dari mana? Tidak perlu Anda kemana-mana, baca media aja, buka-buka terus, itu kan Anda akan banyak tahu
kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, ya. Kemudian lingkungan belajar juga harus terancang dan kontekstual. Kontekstual itu konteks tempatnya, konteks peristiwanya nanti harus dirancang, ya. Dan Anda juga mungkin harus menyediakan akomodasi belajar atau merancang sejak sekarang bagaimana belajar sosiologi supaya enak, gitu ya. Mungkin juga mulai dari alat-alatnya Anda harus penuhi, gitu ya. Harus bisa akses sinyalnya harus baik, gitu. Itu juga lingkungan belajar termasuknya. Ya, lanjut. Kalau ada yang bertanya, silahkan loh ya. Saya boleh diputus. Implementasi SCL. Nah, ini udah ngetiknya sudah betul. Dalam sosiologi. Nah, ini rancangan dari dosen untuk membantu Anda saja sebetulnya memahami pokok bahasan itu. Tugas terstrukturnya merupakan tugas kelompok. Secara berkala, masing-masing 2 kali periode UTS dan 2 kali periode UAS. Tadi saya sudah katakan hanya ada 4 kali tugas terstruktur, ya. 2 di sebelum UTS dan 2 di periode menjelang UAS. 2 periode sebelum UTS, 2 periode sebelum UAS. Ditujukan atau dimaksudkan untuk berlatih memahami teknis ujian via course dan materi perkuliahan, serta untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa. Jadi Anda sebetulnya melakukan self-evaluasi sendiri dengan cara menjalankan itu tadi, tugas-tugas terstrukturnya untuk latihan. Latihan sendiri dengan, kalau berkelompok ya berarti dengan kelompok Anda nanti. Anda silahkan berlatih dengan kelompok Anda, bikin grup, WA grup tersendiri Anda dengan kelompok Anda. Materi dirancang untuk memenuhi tuntutan aras pembelajaran HOTS. HOTS itu singkatan dari High Order, T-nya apa ya? High Order, S-nya, kok saya jadi lupa ya? High Order Thinking skill. Thinking skill. Thinking skill. Betul sekali. Ini kan biasanya kalau sudah usia menjelang 60 gampang lupa. Jadi Anda yang harus mengingatkan. High order thinking. Jadi Anda punya kemampuan untuk berpikir yang tatarannya udah high ya, mahasiswa kan high. Jadi artinya harus kritis. Nah, itu tataran yang paling tingginya tuh kritis, bersikap kritis, berpikir kritis. Jadi kalau lihat fakta sosial apapun, Anda akan menemukan atau bisa menganalisis secara kritis. Jadi jangan mudah percaya juga kalau ada misalnya ada berita-berita ya, jangan-jangan ini hoax. Harus digunakan itu logiknya, kritis kekritisannya. Wah, apa betul ini seperti ini? Kemudian logis enggak gitu. Jadi itu cara berpikir kritis diantaranya seperti itu. Ya. Jadi kalau lihat peristiwa-peristiwa apalagi kita nih zaman sekarang kan, semuanya serba media digital, media, banyak yang hoax, banyak yang apa. Nah, kalau kita punya critical thinking, itu Anda tidak akan terjebak masuk ke dalam, apalagi ikut di dalam barisan yang percaya hoax gitu ya, atau bahkan menyebarkan hoax gitu. Hoax itu yang tidak mencerdaskan gitu ya, dan menimbulkan konflik lagi. Nah itu, jadi high order thinking skill itu yang harus dimiliki ketika Anda menjadi, dengan dilatih terus ini ya, nanti jadi kritis. Jangan gampang menerima gitu saja tanpa Anda tahu gitu yang sesungguhnya bagaimana. Memang harus logis. Ya, kemudian kreatif, tentu mencari literatur, rujukan, berbagai sumber, menjawab permasalahan alternatif, pemecahan masalah. Ini nanti dalam tugas terstruktur kan akan dibuatkan kasus-kasus, kemudian nanti Anda diminta untuk berpikir gimana caranya alternatif pemecahan masalah kalau ada masalah seperti ini. Misalnya seperti itu. Itu latihan untuk berpikir kreatif. Ya. Kemudian juga kolaboratif, jangan cuma kreatif sendiri, tapi tidak bisa bekerja sama. Nah ini katanya kelemahan mahasiswa IPB, tidak gampang bekerja sama. Karena dia bersaing-saing. Jangan. Harus justru kolaboratif. Orang yang sukses itu orang yang bisa kerjasama. Bukan semata-mata pintar saja. Tapi harus mampu sosial skill-nya, yaitu bisa bekerja sama dalam memecahkan permasalahan. Ya. Kemudian komunikatif.
ya, punya kemampuan mengkomunikasikan ide dalam bentuk tertulis maupun ungkapan dalam diskusi kelompok atau aktivitas kuliah. Tugas terstruktur dijadikan penilaian sejauh mana mahasiswa telah memahami konsep atau teori ini sebagai pengetahuan, kemudian juga sudah terampil dalam menganalisis permasalahan sosial. Saya nggak bisa lihat bawahnya. Ya, jadi itu tadi apa namanya tugas terstrukturnya. Lanjut saja. Lanjut. Tugas terstruktur dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tadi ada di dalam di slide sebelumnya ya, jadwal dan tanggalnya. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk tugas kelompok. Nanti kelompoknya akan dibentuk ya. Materi yang ditugaskan sesuai pokok bahasan pada saat jadwal tugas terstruktur dilakukan. Format tugasnya, biasanya tugas terstruktur itu memberikan cuma 3 pertanyaan terstruktur yang sudah disiapkan di IPB Course. Anda bisa akses ya. Jadi Anda harus sering-sering nih buka IPB Course gitu ya. Biasanya sebelum mata kuliah tuh Anda seminggu sebelumnya Anda buka-buka juga. Siapa tahu ada tugas di situ gitu ya. Jawaban ditulis dalam slide PowerPoint maksimal 5 slide. Ini ingat nih, apa namanya, panduan-panduan ini, format tugasnya. Jawaban dikumpulkan maksimal H-1. H-1 tuh maksudnya nanti akan ditentukan tadi ya, kan ada jadwal-jadwal itu. H-1 tuh sudah dikumpul sebetulnya sebelum kuliah berlangsung. Pada saat jadwal perkuliahan sesuai jadwal tugas terstruktur, pada 25 menit terakhir, 2 kelompok akan diminta mempresentasikan jadwal jawaban, PPT-nya dipresentasikan, dan 2 kelompok lainnya akan menjadi pembahas. Nanti kita bisa fleksibel lah ya dalam hal ini. Nanti silakan siapa yang siap untuk sharing, dipresentasikan dengan share screen gitu ya. Kemudian nanti teman-temannya mendengarkan atau juga ada yang memberikan respon gitu ya. Nah, kira-kira dirancang seperti ini. Kalau ada tugas terstruktur. Nah, minggu depan tuh sudah ada atau belum ya tugas terstruktur? Belum ya, mungkin baru tadi jadwalnya gimana tuh. Nah, nanti tanggal berapa? Nanti Anda lihat lagi ya. Tanggal 15 sampai 19, tentu kita 19 nih yang sekarang ya. Sudah ada. Oh, ini masih jadwal lama di saya. Nanti diperbaiki. Mungkin tanggal 22 sampai 26 Februari Anda ada kuis tadi kan udah ada jadwalnya. Kuis PB1 dan PB2. Jadi Anda lihat itu di course. Nanti ada waktu yang Anda harus ini kan. Anda harus patuhi. Jawaban tugas terstruktur merupakan nilai kelompok dengan rentang nilai 0 sampai 70. Aktivitas panelis dan pembahas merupakan nilai kelompok dengan rentang nilai 0 sampai 30. Artinya Anda membuat bersama-sama PPT-nya tadi sudah diberi nilai paling tinggi 70, nah nanti ditambah dengan ini tadi. Kalau dalam presentasi, dalam diskusi di dalam kelasnya bisa beraktivitas, ya bisa aktif, Anda akan mendapatkan tambahan nilai. Kemudian kelompok panelis dan pembahas ditunjuk oleh dosen nanti. Jadi semua mengerjakan tugas terstruktur, tapi nanti siapa yang akan presentasi saya akan minta sukarela saja biasanya. Siapa yang sudah siap gitu ya. Tapi bisa juga saya tunjuk siapa gitu. Jadi harus siap ada jadwal ketika ada tugas terstruktur. Ya. Lanjut. Lanjut. Kuis. Kuis diselenggarakan dengan fasilitas course dengan desain yang memungkinkan mahasiswa menggunakan strategi berpikir cepat dan tepat. Koma pakai huruf besar. Wah, ya udah itu harus diedit nih. Hal ini mendorong mahasiswa mempersiapkan diri dengan belajar lebih sistematis dan bekerja mandiri dan jujur.
Jadi kuisnya nanti cuma 10 soal tapi cepet-cepetan. Jadi harus cepet gitu jawabnya. Karena ada waktunya biasanya. Nah, tapi jangan takut. Kuisnya itu nanti bisa nanti ada penjelasannya lah ya. Kuis dilaksanakan secara berkala, masing-masing 2 kali kuis sebelum UTS, 2 kali kuis sebelum UAS. Jadi ada 4 kali kuis ya. Berdasarkan berlatih, kuis ini untuk berlatih memahami teknik ujian via course dan materi perkuliahan serta untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa. Jadi self evaluasi. Anda melakukan self evaluasi. Materi dirancang untuk memenuhi tuntutan aras pembelajaran HOTS, untuk memenuhi unsur kompetensi tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis itu maksudnya berpikir kritis dalam memahami fakta sosial sehingga mampu menemukan ide-ide kritis dalam melakukan tindakan yang dipilih. Lanjut. Nah, ini tadi ya, sudah kuis diberikan 4 kali, kuis dilaksanakan sesuai jadwal, jenis pertanyaan versi hot, jadi nanti ini kisi-kisinya ya. Si kuis itu apa? Anda akan diberi bacaan pendek, mungkin cuma 1 paragraf. Tapi dari 1 paragraf itu ada 3 pertanyaan pilihan berganda. Nah, 1-3 pilihan berganda. Kemudian apa ini? Materi yang ditanyakan berasal dari pokok bahasan yang sudah diberikan sebelumnya sampai perkuliahan pada saat kuis dilaksanakan. Jumlah soal setiap kuis yang diadakan bervariasi antara 5-10 soal yang akan diupload melalui IPB Course. Soal kuis akan berbeda untuk setiap kelas perkuliahan. Jadi kelas kita akan beda dengan paralel kelas yang lain. Jadi nggak bisa tanya-tanya di sana. Akan beda soalnya ya. Waktu pengerjaan pukul 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Nah, ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi nanti menyesuaikan tuh yang di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Sesuaikan dengan waktu Indonesia Barat. Karena cuma diberi waktu antara jam 7:30 malam sampai jam 9 ya. Cuma 1,5 jam ya. Iya ya. 1,5 jam untuk kuis. Jadi nanti ada soalnya, kuis Anda harus jawab cuma 5-10 soal. Pilihan berganda lagi, jadi tinggal contreng-contreng aja gitu ya. Tapi harus dilatih juga cepat. Dalam rentang waktu pengerjaan mahasiswa, dalam rentang waktu pengerjaan, mahasiswa dapat mengerjakan soal maksimal 3 kali dengan nilai akhir yang digunakan berupa nilai rata-rata dari keseluruhan jawaban. Jadi Anda boleh latihan terus sampai 3 kali. Latihan pertama nggak puas, coba yang kedua cara jawab, nggak puas juga hasilnya masih jelek. Terus yang ketiga Anda latihan lagi, karena di situ biasanya nilainya udah langsung terpampang gitu. Anda tahu latihan pertama kok nilainya masih 70 ya, saya mau coba lagi. Anda coba barangkali nilainya bisa naik jadi 80, boleh. Nanti Anda coba lagi, oh baru bisa sampai 100 nilainya. Nah itu nggak apa-apa, Anda bisa latihan sampai 3 kali, nah sesudah 3 kali nanti nilainya itu akan dirata-rata itu menjadi nilai Anda. Gitu ya. Jadi itu intinya memang hanya sekedar untuk latihan ya. Nilai kuis akan terkoreksi langsung melalui sistem IPB Course. Jadi Anda akan bisa lihat nilainya sesaat sesudah Anda melakukan kuis itu. Tapi waktunya jangan lupa ya, jam 19.30 sampai 21 ini aja. Jadi disiapkan sejak sekarang perangkat-perangkat yang bisa akses. Ada nggak daerah yang tidak bisa, apa ya, mungkin ada listrik. Kalau nggak ada listrik pada jam segitu, Anda harus charge sejak sore atau sejak pagi gitu ya. Atau Anda harus bagaimanalah caranya supaya pada jam itu Anda bisa melakukan kuis sesuai jadwal ya. Jadwalnya tadi sudah diberikan, kapan-kapan waktunya, tanggalnya, sehingga pada saat itu Anda sudah siap mengakses IPB Course, kemudian melakukan kuis. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Silakan, sebelum saya lanjut. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, Bu. Nama saya Monica, Bu. Monica ya, oke. Silakan Monica, mau tanya dulu. Tadi
ingin izin bertanya tentang jadwal kuis tadi, Ibu. Kan Ya. tadi di jadwal saya lihat kuisnya tuh yang kuis PB01 sama PB02 tuh pada tanggal 5 Maret ya, Bu. Nah, tadi tuh Ibu menyinggung kalau kuis PB01 dan kuis PB02 tuh akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 26 Februari, Bu. Nah, itu coba dilihat. gimana ya, Bu? Sebentar. Saya ini masih pakai jadwal lama yang belum diubah karena waktu itu belum sadar ada ada libur Imlek. Coba sekarang dilihat lagi. Coba Mbak ini bisa dikoreksi lagi. Saya yang ada di catatan saya masih yang lama nih kayaknya. Jadi ikuti itu aja. Ikuti yang Anda dapat sekarang. Coba sambil dilihat juga, saya ingin menghayati lagi. Saya tadi coba memprint tapi rupanya masih yang belum diperbaiki. Bentar ya. 5 Maret ya. Ya, wajar ya 5 Maret karena PB-nya kontrak perkuliahan kan nggak perlu kita kuiskan ya. Yang kita kuiskan adalah PB1 yaitu materi yang belum kita dapat juga. Minggu depan baru kita akan masuk PB1, memahami masyarakat secara sosiologis. PB2 kita masuk tanggal 5 Maret ya, betul ya? Tanggal 26 terus ke 5 Maret. Kok loncatnya banyak ya? Lebih dari 7 hari ya. Betul. Ini hari Jumat nih, tanggal 5 Maret, betul ya? Coba saya cek. Ada yang bisa bantu ngecek? Hari apa ini, tanggal 5 Maret? Benar, Ibu. Soalnya Februari kan ada 28. Oh iya, benar. 28 nih. Ya, betul-betul. Ini berarti tanggal 5 Maret hari Jumat. Siangnya kita belajar PB2 kan? Ya nggak? Jam 13 sampai jam 14.40 kita masuk kuliah. Nah, malamnya Anda jam 7:30 malam sampai jam 9 Anda kuis untuk materi PB1 dan PB2 yang siangnya kita pelajari. Gitu ya. Oh, baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, jadi gitu pemahamannya. Nah, Anda akses sendiri nih di PB Course. Ini kuisnya ada disediakan di sana untuk Anda latihan ya, paling 10 soal, gampang lah gitu ya. Tapi materinya dari mana? Dari PB1 dan PB2. Di sini selalu diberi informasi. Nah, ketika tanggal 12 Maret, ini ada tugas terstruktur PB03. PB03 kan berarti ini ya, PB potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Nah, ini kita kuliahnya siang. Tugas terstrukturnya dibuat kapan? Tentu sebelum kuliah. Karena nanti waktu kuliah, kita akan presentasikan gitu loh maksudnya. Bukan belum dikuliahkan. Iya, memang belum dikuliahkan. Ya. Tapi Anda sudah dapat naskah, Anda bisa belajar sendiri. Gitu. Nanti dipresentasikan, Anda bikin tadi kan diminta untuk bikin 5 PowerPoint ya, 5 slide lah untuk menjelaskan 3 pertanyaan yang akan diberi ya. Jadi sebelum Jumat mau hari terserah kapan Anda dengan teman-teman Anda, biasanya tugas kelompok ini. Jadi dengan teman-teman Anda sebelum 12 Maret mungkin Anda di antara tanggal 5 sampai tanggal 12 Maret Anda bertemu dengan teman-teman kelompok Anda membahas tugas terstruktur. Karena tugas terstruktur itu sudah diberikan seminggu sebelumnya, udah ada di PB Course. Jadi Anda sudah bisa lihat tugasnya apa. Misalnya menjawab 3 pertanyaan dengan ada bacaannya sedikit gitu ya. Nanti Anda jawab, terus kemudian cara menjawabnya dengan membuat slide tadi. Nanti slide itu yang dijadikan untuk Anda presentasi. Nah, sebelum kuliah, nanti akan saya minta misalnya, coba presentasikan tuh, apa pertanyaan itu kamu jawabnya gimana. Yang lain nanti juga merespon. Ya, tergantung nanti keadaannya seperti apa. Nah, kalau sudah itu dilakukan, kemudian barulah saya nanti bisa jadi juga presentasikan bahan-bahan kuliahnya gitu ya. Tapi coba dulu, Anda dulu. Bu, belajarnya dari mana? Kan sudah diberikan naskah. Nanti naskah juga selalu tersedia di IPB Course-nya.
naskah untuk pokok bahasan potret masyarakat dilihat dari lensa struktur sosial. Itu ada naskahnya. Naskah tuh kayak apa ya, handout utama, bacaan ininya lah, bacaan apa namanya, teoritisnya, bacaan materinya. Kemudian nanti ada di situ disediakan pertanyaan-pertanyaan dan tugasnya apa untuk Anda jawab. Jadi ada sumber ininya. Nah, tapi tadi saya kan selain memberikan naskah seperti buku utamanya lah ya, handout utamanya untuk dipelajari, Anda boleh juga mencari sumber-sumber lain, nggak apa-apa. Kan sekarang bisa ada sumbernya macam-macam. Anda tanya Google aja, tapi ya jangan Google lah ya kalau bisa. Anda tanya Google, lihat di jurnal, lihat apa, ada itu semua juga. Itu ya. Jadi bisa segala sumber. Kapan mengerjakannya? Di antara periode tanggal 5 sampai tanggal 12 itu Anda cari waktu dengan kelompok Anda untuk bekerja di situ, dan ketika kita kuliah, itu nanti saya akan minta 1 atau 2, tadi sih 2 yang presentasi, 2 yang merespon, 2 kelompok yang merespon. Tapi lihat situasi aja nanti gitu ya. Kalau waktunya jadi lama ya mungkin saya akan minta 1 atau 2 saja gitu ya. Karena saya sendiri juga nanti akan presentasi, menjawab, meluruskan, merespon lah ya, memberi feedback dari tugas-tugas Anda ini. Gitu kira-kira. Ya, bisa dipahami gini. Tadi ada pertanyaan lagi chat apa tuh? Iya Bu, di chat Nancy. Ada kuis yang rebutan, maksudnya gimana? Masa sih ada kuis rebutan? Nggak ada rebutan. Di kuis itu kan dikerjakan masing-masing. Kuis itu individu biasanya. Tapi kalau tugas terstruktur, itu kelompok. Ada ya, dijelaskan ada kuis rebutan. Di mana ada penjelasan kuis rebutan? Rasanya nggak ada ya. Maaf Ibu, tadi pas Ibu ngejelasin pas kuis, Ibu bilang rebutan gitu. Jadi dipertanyakan sama kami kayak gitu. Saya bilang rebutan. Iya Ibu, pas tadi ngejelasin yang bagian kuis gitu. Ada, emang ada catatannya rebutan. Setahu saya sih Anda akan nggak ada rebutan dengan siapa ya? Ibu kan ini kan lewat dunia, lewat itu ya, lewat aplikasi. Nanti Anda cepet-cepetan tuh karena diberi, bukan rebutan ya. Iya. Rebutan sama cepet-cepetan beda loh ya. Hah? Rebutan itu seolah-olah Anda rebutan dengan yang lain. Kalau cepat itu karena diberi waktu gitu loh. Kan kuis biasanya ada durasinya. Nah, tapi ternyata tadi durasinya ini dari jam 19.30 panjang ya, 1,5 jam sih. Cukup panjang kalau menurut saya. Enggak pendek. Tapi mungkin soalnya ada soal, ini katanya soalnya pilihan berganda ya. Kalau soalnya pilihan berganda sih, dan soalnya cuma 5-10 soal, waktu pengerjaannya segini, 1,5 jam periodenya itu, saya rasa cukup banget waktunya, nggak cepet-cepetan. Saya pikir 10 menit lagi gitu. Atau mungkin begini, ini tafsirnya begini, ini waktu Anda latihan. Jadi si kuisnya itu hanya dibuka oleh pengelola antara jam 7:30 malam sampai jam 9 malam ya. Di luar itu udah ditutup, nggak ada lagi bisa ikut kuis gitu maksudnya. Tetapi kuisnya sendiri yang 5-10 soal itu tentu menjawabnya mungkin bisa jadi Anda harus cepat gitu ya. Kalau mau 3 kali, ini kan mau nyoba sampai 3 kali. Atau kalau Anda merasa sekali saja sudah bagus nilainya, ya udah sekali aja cukup gitu. Tapi kalau Anda pengen latihan lagi, masih jelek nih, coba lagi gitu kan, diberi peluang sampai 3 kali. Karena aplikasinya itu bisa men-set untuk 3 kali diulang gitu loh. Dan jadwal waktunya antara 7:30 malam sampai jam 21. Lewat dari itu nggak bisa lagi diakses ininya, soal kuisnya gitu. Jadi Anda harus patuh pada jadwal-jadwal ini. Nah, oleh karena itu Anda mengerjakannya ya kalau memang soalnya. Tapi saya rasa sih ini diberi waktunya cukup longgar banget gitu ya. Cukup longgar lah, nggak perlu cepet-cepet. Tapi lihat soalnya nanti. Perlu cepat atau tidaknya kan tergantung soalnya seperti apa gitu ya. Tapi saya rasa kalau cuma menjawab pilihan berganda, 5-10 soal,
untuk setiap PB atau mungkin 2 PB juga 5-10 soal, rasanya sangat memadai untuk 3 kali latihan di jam segini. Jadi nggak ada rebutan dalam arti rebutan dengan orang lain, nggak ada. Anda cepet-cepetan untuk diri sendiri gitu. Paham sampai sini ya? Halo? Ya, Ibu paham, Ibu. Iya, Bu. Ya, oke. Ibu Ya. paham. Pokoknya intinya Anda jamnya di sini nih. Untuk latihannya cuma dibatasi pada jam 7:30 sampai jam 9 malam. Di luar itu Anda udah nggak bisa akses si kuisnya lagi gitu. Jadi manfaatkan 1,5 jam ini untuk Anda latihan menjawab 5-10 soal pertanyaan. Rasanya nggak sulit pertanyaannya. Jadi kalau Anda merasa, wah jawaban yang pertama, kan skornya langsung kelihatan ya, skornya. Oh, Anda latihan yang pertama menjawab ini kok skornya masih rendah, Anda boleh coba lagi. Nah, cuma nyobanya boleh cuma sampai 3 kali gitu. Kalau udah 4 kali, sistemnya udah nggak mau. Cuma hanya di set 3 kali. Itu ya. Oke. Nggak usah tegang, karena ini sangat biasa. Anda biasanya malah main-main dengan kuis-kuis apa kan di apa namanya? Di HP, di YouTube atau di apa gitu ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut, tinggal sedikit lagi. Nah, ini cara Anda mengakses. Apakah ini Anda sudah paham? Ini aksesnya kan sama dengan kuliah-kuliah Anda yang lain sebelumnya. Setiap mahasiswa login dengan user dan password yang sama untuk akses KRS. Masih ingat ya, KRS online, user dan passwordnya. Kemudian nanti pilih kategori apa namanya, human ecology. Kemudian klik communication and community development. Ini nama departemennya tadi, SKPM. Kemudian klik atau pilih undergraduate program. Kemudian pilih mata kuliah KPM 131 sosiologi. Nah, Anda bisa tuh sesudah masuk ke dalam sosiologi Anda bisa akses semua apa namanya? Semua bahan-bahan, baik itu naskah, baik itu film, baik pokoknya untuk materi kuliah pokok bahasan atau minggu berikutnya. Jadi sudah disediakan di seminggu sebelumnya, sebelum jadwal Anda kuliah. Kalau ada tugas terstruktur seminggu sebelumnya, dari jadwal Anda tugas terstruktur itu sebetulnya sudah disediakan semua ininya, semua bahan-bahannya. Di sini cara mengaksesnya, di IPB Course ya, jangan lupa. Jadi materi kuliah dan kuis sosiologi dapat diakses secara online di IPB Course. Cara mengaksesnya seperti ini. Oke, lanjut. Lanjut. Kalau sudah bisa mengakses, ini cuma rujukan saja untuk setiap pokok bahasan. Kalau Anda ingin mencari dari mana sih itu rujukannya atau pustakanya atau daftar pustakanya untuk membangun ini yang dimiliki, yang dibuat oleh dosen ya di dalam PPT-nya bersumber dari pustaka ini. Contoh, misalnya kontrak perkuliahan tadi juga ada rujukannya dari sini, dari 2 pustaka ini. Kemudian nanti besok ya, minggu depan, potret masyarakat dilihat dari dengan lensa struktur sosial. Itu dia dibangun dari apa? Ini sumber-sumber pustakanya yang diacu gitu ya. Kalau Anda mau pendalaman tentu Anda bisa cari sendiri ini. Gitu ya. Kalau kita kasih sekarang juga misalnya e-booknya tolong dibaca ini, Anda terlalu apa namanya, effortnya besar, nggak punya waktu, ini nanti Anda untuk berikutnya Anda silakan kalau mau perdalam sendiri. Tapi kami dosen sudah memberikan naskah. Naskah itu tulisan apa namanya, handout yang meramu ini semua dari pustaka ini semua menjadi bahan bacaan Anda untuk memahami topik ini. Jadi kayak buku pegangan Anda lah, tapi kami memberikannya per pokok bahasan. Jadi itu bentuknya kita sebut naskah. Naskahnya itu diberikan kepada Anda baca itu sebagai bab untuk PB1 gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Nah, pustakanya ini kalau Anda mau mendalami lebih jauh silakan. Bahkan Anda boleh mencari sumber yang lain pun gitu ya.
Silahkan. Nah, ini sampai ke PB ke-14. Ini daftar pustakanya. Tentu Anda diberikan dalam bentuk naskah. Sudah kompilasi dosen yang membuatkan untuk Anda. Gitu ya. Terus lanjut sampai terakhir ketentuan kuliah. Coba tata tertib. Masih panjang ya. Oke, terus ketentuan perkuliahan. Ya, ini Anda baca sendiri ya. Nanti sebelum perkuliahan apa yang Anda harus lakukan. Ini kan contohnya. Sebelum kuliah, misalnya minggu depan ya, sebelum kuliah artinya sebelum Jumat jam 13. Sudah menyediakan media online berupa course LMS untuk menyajikan bahan pembelajaran pada setiap pokok bahasan. Di-upload sebelum perkuliahan berlangsung berupa naskah tertulis. Nah ini tadi yang saya katakan. Ada naskah tertulis dari dosen yang diberikan. Itu Anda harus baca. Kemudian ada video singkat. Ada PPT-nya. Seperti kita tadi ini kan hari ini ada PPT ya. Nanti sudah diberikan dari seminggu sebelumnya bahkan. Dari jadwal kuliah. Dan bacaan kasus atau fenomena sosial aktual. Bahan ajar atau pembelajaran tersebut wajib dipelajari dalam kerangka belajar mandiri terkait tugas terstruktur atau kuis dan atau untuk bahan diskusi di kelas. Jadi Anda, harapan saya udah baca ini nih, naskah tertulis plus PPT-nya nih handout-nya, PPT nih yang seperti yang sekarang kita gunakan. Anda bacalah cepat-cepat gitu ya. Kemudian juga kalau di situ disediakan video singkat ya untuk bahan diskusi, biasanya kita kasih video-video untuk Anda tonton 10 menit 20 menit. Nontonnya tidak di waktu jam kuliah, sebelum kuliah. Karena nanti kalau nontonnya di jam kuliah kita habis cuma untuk nonton aja gitu ya. Jadi Anda sebelumnya sudah selesai. Ketika kuliah Anda semua sudah membaca, menonton dan sebagainya. Tadi ya, karena makna dari SKS 2.0 itu adalah 2 kali 50 menit per minggu tatap muka dengan penugasan terstruktur durasi waktu 60 menit per minggu dan belajar mandiri 60 menit per minggu. Tuh malah 60 menit ya. Tadi saya bilang 70 menit ya. Ya 60 menit cukup gitu. Kemudian pada saat kuliah, nah ini pada saat kuliah nanti ada penyampaian social fact dari tugas yang harus dipelajari sebelum perkuliahan dengan membahas kasus berupa bahan bacaan atau video singkat dipandu oleh dosen di setiap kelas dengan durasi waktu 30 sampai 40 menit. Jadi bisa jadi videonya sudah Anda tonton sebaiknya, tapi kalau memang diperlukan sebagai penjelas nanti bisa disetel ulang gitu ya. Penyampaian konsep dan teori atau bahan pelajaran daring. Ini membahas bahan pelajaran daring yang bersumber dari buku atau modul kuliah melalui media audiovisual ya. Daring tuh dalam jaringan, jadi online lah. Diskusi untuk refleksi. Nah, ini nanti kita diskusi tantangan dan solusi kalau ada apa-apa ya. Nah, ini tolong Anda sudah akses nanti nih setelah ini Anda akses di course coba ya. Kemudian lihat untuk yang Anda persiapkan untuk bahan minggu depan gitu. Jadi jangan mendadak bacanya. Jangan semalam sebelumnya, jangan. Sejak sekarang nih selesai kuliah, Anda buka-buka IPB course, ada apa ya tugas untuk minggu depan. Jadi Anda cukup waktu untuk mempersiapkan. Oke, lanjut. Lanjut. Sedikit lagi waktu kita. Lima 15 menit lagi, sebentar. Nah, ini tata tertib. Tata tertib apakah perlu kita bacakan ya sama-sama? Peserta kuliah dan praktikum dianggap sah apabila, wah ini masih salah ini. Nggak ada praktikum. Peserta kuliah yang tercantum dalam daftar hadir. Apabila masih ada yang belum waktu KRSB-nya, KRSA dan B-nya belum belum sukses gitu ya, tolong lapor karena nanti harus diperbaiki nih daftar hadir ya. Tolong Anda yang belum masuk ada di dalam daftar hadir, nggak bisa masuk, tolong lapor sejak awal-awal, jangan nunggu nanti di akhir, repot ya. Di akhir mau ujian Anda baru mengurus tentang daftar hadir, nggak bisa hadir, nggak bisa presensi, jangan. Dari sejak awal Anda ini, supaya
kami dari pengelola bisa memperbaiki daftar hadir segera. Bisa ditangkap semua pesan saya ini pesan pengelola tadi. Mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh proses kuliah 100%. Dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal perkuliahan. Dosen wajib memulai kuliah tepat waktu, ya bisa 10 atau 10 menit lah paling tidak, mau telat maksimal 10 menit, jangan lebih dari 10 menit, nanti akan ada ini ya. Nah, ini mahasiswa yang ke-6 ya. Mahasiswa memperoleh link kelas virtual, dosen atau tim sekretariat departemen sesuai aplikasi virtual pembelajaran yang ditetapkan. Yang ke-6, mahasiswa harus sudah bergabung di forum virtual pembelajaran 10 menit sebelum jadwal perkuliahan dimulai sebagai bukti presensi kehadiran dan keaktifan. Saya akan membuka seperti tadi. Saya akan membuka jauh sebelumnya ya, supaya Anda bisa langsung karena harus didahului saya membuka jadwal akses, kemudian baru Anda bisa presensi. Maka saya biasanya sih sudah sejak pagi saya buka aksesnya, tapi Anda kan cukup membuat daftar hadir sejam sebelumnya kan udah cukup itu. Sejam sebelumnya atau 5 menit sebelumnya supaya nggak riuh rendah. Jadi saya buka 1 jam lah sebelumnya Anda bisa mulai presensi supaya nggak rebutan atau nggak, kalau ada kendala nggak panik gitu ya. Mahasiswa yang terlambat bergabung dalam forum virtual pembelajaran lebih dari 15 menit sesudah kuliah dimulai tidak diperkenankan masuk ke dalam forum virtual pembelajaran. Gimana nih 15 menit? Janganlah ya, semua tepat waktu. Kita berusaha tepat waktu semua. Mahasiswa yang hadir kuliah dalam forum virtual pembelajaran wajib mengisi daftar hadir kuliah di course IPB ACID dan IPB Mobile for Student. Ini ada kata dan, berarti dua-duanya Anda masuk. Di course IPB juga absen, di Mobile for Student juga, supaya kalau ada apa-apa di salah satu ini bisa punya alternatif gitu ya. Alternatif data. Mahasiswa yang lalai tidak mengisi daftar dianggap lalai mengikuti kuliah pada jam kuliah yang bersangkutan. Mahasiswa yang menitipkan dan dititipkan untuk mengisi daftar hadir kuliah keduanya akan diberi sanksi akademik huruf mutu E. Ya, ini sebetulnya suatu penerapan dari tidak korup tadi ya, kita sedang menekankan untuk belajar tidak korup. Jadi ini termasuk diantaranya adalah titip menitip absen, itu perbuatan korup. Selama mengikuti kegiatan kuliah Zoom Meet, mahasiswa wajib mengaktifkan fungsi video selama perkuliahan daring berlangsung sebagai bukti kehadiran dan keaktifan dalam mengikuti perkuliahan, kecuali terkendala sinyal dengan pemberitahuan sebelumnya kepada dosen atau kepada KIIN. Ya. Kemudian bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan mengakses link perkuliahan, wajib memberitahu dosen sebelum perkuliahan dalam forum pembelajaran virtual berlangsung sesuai jadwal perkuliahan. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan, kecuali atas izin dosen. Kecuali Anda mungkin mau ke toilet, tapi sebentar saja. Tapi tidak ada yang gini, Bu mohon izin, mau angkat jemuran dulu, gitu ya. Jangan. Semester lalu ada yang izin ke warung dulu, izin angkat jemuran. Kalau bisa, sudah di-set, diberitahu orang di rumah, ya, bahwa Anda akan kuliah pada jam segini sampai jam segini. Gitu ya. Supaya tidak ada gangguan. Mahasiswa yang karena keperluan sangat mendesak terpaksa meninggalkan forum pembelajaran virtual pada waktu kuliah berlangsung, wajib meminta izin kepada dosen melalui chat ya. Kemudian mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah karena alasan yang sangat penting harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan selambat-lambatnya pada hari kuliah berikutnya. Jadi suratnya boleh pada hari kuliah berikutnya, dan selanjutnya meminta surat izin tidak mengikuti kuliah kepada koordinator mata kuliah dengan melampirkan keterangan atau bukti pendukung. Nanti alamat koordinatornya saya akan sertakan berikutnya. Kemudian ke-14, permohonan izin tidak mengikuti kuliah karena kegiatan kemahasiswaan yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor IPB bidang akademik dan kemahasiswaan melalui
Direktorat Kemahasiswaan IPB atau Direktur PPKU IPB. Permohonan izin tidak mengikuti kuliah karena kegiatan kemahasiswaan, itu Anda mintakan permohonannya kepada, kalau kegiatan kemahasiswaan ya, kepada Wakil Rektor IPB, bidang akademik dan kemahasiswaan atau WRAK melalui, nah ini yang Anda harus ingat, Direktorat Kemahasiswaan IPB atau Direktur PPKU IPB. Jadi intinya Anda kalau mau ada kegiatan kemahasiswaan sehingga Anda tidak bisa ikut kuliah daring, Anda minta izinnya ke Direktur PPKU IPB. Izin tidak mengikuti kuliah karena alasan sakit atau alasan lain yang sah dapat diberikan maksimum, tadi kan bilang harus kuliah 100% ya, tapi kan kita bukan Tuhan, semua kayaknya sehat terus. Nah, Anda diberi peluang, tapi peluangnya cuma 20% dari total kegiatan kuliah 1 semester. Jadi setara dengan 3 kali pertemuan kuliah. Anda boleh tidak ikut masuk kuliah, tapi alasannya karena sakit, gitu ya. Kira-kira kalau 3 kali nggak masuk kan 3 minggu tuh, 3 minggu tidak sakit, mungkin tidak masuk kuliah karena alasan sakit masih diperbolehkan. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan kuliah karena sakit atau alasan lain yang sah lebih dari 3 kali tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester. Jadi sanksinya cuma di akhir semester. Anda nanti tidak bisa ikut UAS gitu kalau yang minta izinnya lebih dari 3 kali. Kira-kira seperti itu. Sebelum UTS dan UAS berlangsung, tim sekretariat akan mengumumkan daftar nama mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti UAS. UAS itu yang akhir ya. Nilai akhir yang bersangkutan diperhitungkan dengan nilai UTS sama dengan 0. Jadi nilai akhir yang bersangkutan diperhitungkan dengan nilai UTS-nya sama dengan 0. Enggak, maksudnya gini, ini kayaknya salah nih ketik ini ya. Jadi kan Anda misalnya minta izin lebih dari 3 kali gitu ya. Jadi sampai 4 kali. Nah, nanti akan kena ban, akan di screening, nggak boleh ikut UAS. Nah, karena nggak ikut UAS itu, maka nilainya nanti jadi UAS-nya 0. Jadi rata-rata nilai Anda cuma punya nilai UTS dan UAS dibagi 2. Itu jadi nilai Anda untuk nilai UTS dan UAS-nya. Gitu ya, kira-kira. Lanjut. Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Yang tadi kan absensi katanya di course sama di IPB Mobile. Nah, itu yang di course itu absennya gimana ya, Bu? Karena selama ini kita selalu absen di IPB Mobile aja. Nanti saya tanyakan ya. Saya kalau untuk teknis tuh kurang menguasai juga. Apakah boleh salah satu itu tadi karena ada kata dan. Mungkin maksudnya pengelola supaya punya backup gitu ya. Kalau nggak ada di sini, toh ada di sini sehingga nanti nggak mungkin maksudnya merugikan Anda. Pasti pengelola tuh maksudnya untuk menolong Anda. Jadi mengapa disuruh 2 itu mungkin supaya ada alternatif. Kalau yang satu kenapa-napa, ada punya alternatif data gitu. Ada lagi sebetulnya alternatif data yang ketiga, yaitu saya akan meminta Kak Iin selalu memfoto ya Mbak Kak Iin ya. Halo? Ibu 15 menit sebelum kuliah dan juga di awal dan di akhir 15 menit Ibu. Ini tadi sempat nggak di foto? Sudah Ibu, sudah di foto. Oh sudah. Nah itu pun data. Jadi itu sebetulnya data kehadiran Anda adalah lewat foto, lewat IPB Mobile, apa tadi mobile apa ya yang ada mobilenya itu tadi dengan di course ya. Nah nanti salah satu dari itu kalau ada yang gagal kan jadi punya backup gitu. Jadi tidak bolak-balik minta kesaksian. Sebetulnya itu aja ininya untuk memudahkan Anda. Jadi diberikan berbagai macam metode untuk bisa menjaring Anda karena kita kan nggak bisa ketemu langsung. Beda dengan offline ya. Kalau offline kan mudah gitu ya, tanda tangan atau apa udah pasti datang. Kalau seperti ini kadang-kadang ada saja kendala entah kendala sinyal jadi nggak bisa ini. Jadi itu melalui foto. Tapi kalau tidak ada kendala apapun sih sebetulnya 1 aja cukup gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti akan saya tanyakan ke tim teknis. Apakah kalau salah satu saja sudah sukses, apakah harus semuanya dilaksanakan gitu ya. Tapi kalau untuk Kak Iin tetap saja rutin setiap ini di foto ya Kak Iin ya.
Siap, Ibu. Ya, siap. Kita selalu memberi backup dan melayani yang terbaik. Mari lanjutkan lagi, terus. Ya, ini nanti Anda baca saja. Nah, ini pelanggaran dan saksi. Nah, ini intinya sih semua dari apa ya? Dari klausul-klausul ini adalah satu, harus jujur. Cuma itu aja dari berbagai macam ini. Jujur karena kita sedang melaksanakan tidak korup gitu. Ini juga sesuai harapan Anda kan? Kita latih tidak korup. Pemalsuan surat izin tidak masuk kuliah online. Kalau ada pemalsuan, udah ada kata pemalsuan, langsung nilainya E. Menitipkan dan dititipkan pengisian daftar hadir, itu juga suatu peristiwa korup, nilainya E. Mencontek dan saling mencontek pada saat ujian online berlangsung dan ditemukan bukti-bukti oleh pengawas, nilainya 0. Melakukan plagiat dalam penulisan jawaban tugas mingguan, kan ada tugas ya, tugas terstruktur. Tapi tinggal copy paste dari teman punya atau dari kakak kelasnya, itu akan nilai E gitu ya. Jadi peristiwa-peristiwa ini semua sebetulnya untuk mendidik kita bersama untuk tidak melakukan kegiatan korup ya atau tidak jujur. Yang kedua kan memang tujuannya melakukan tugas-tugas tadi kan untuk supaya Anda latihan. Janganlah kejar nilai. Walaupun nilai itu perlu kami berikan untuk reward kepada Anda, tapi fungsi utamanya sebetulnya untuk berlatih supaya Anda bisa memahami substansi. Itu. Jadi jangan sampai terjebak pada upaya-upaya jalan pintas seperti ini. Nah, pelanggaran-pelanggaran jalan pintas seperti ini yang akan diberikan sanksi dan kayaknya sanksinya cukup berat ya ini ya. Kenapa sanksinya berat? Supaya kita tidak melakukan, intinya itu. Tapi saya kira mahasiswa kelas saya ini K1 tidak akan melakukan ini semua. Kita semua jujur-jujuran aja. Kalau Anda punya masalah, lebih baik Anda jujur, sampaikan kepada pengelola ya atau kepada melalui dosen, Bu, ada begini begitu gitu ya. Silakan. Tapi jangan sampai melakukan satu pembohongan gitu ya. Oke, baik, lanjut. Sedikit lagi selesai waktu kita, tinggal 3 menit lagi. Ya, Kak Iin, lanjut. Nah, ini alamat-alamat yang bisa Anda hubungi ya. Ada nomor telepon. Ini koordinator mata kuliahnya itu ada diberi nomor teleponnya, ada diberi emailnya. Silakan Anda berhubungan. Administrasi pendidikan tadi kalau ada terkait dengan apa namanya apapun ya, misalnya materi belum Anda mau tanya ya, materi kok belum ada di course misalnya, tapi sih harapannya tidak. Apalagi kita tertinggal seminggu, pasti sudah ada di course-nya. Ya, jadi ini Anda bisa tanyakan administrasi pendidikan kepada Mbak Anggra. Ini mobile phone-nya ada di situ, emailnya ada. Silakan Anda menghubungi kalau ada masalah. Lanjut. Sudah ya. Baik, terima kasih. Ya, habis pas waktunya, hampir-hampir tidak diberi kesempatan Anda bertanya apapun, karena memang panjang nih harus diberikan. Di samping itu Anda bisa baca sendiri ya, materinya sudah diberi, PowerPoint-nya sudah diberikan pada Anda. Kalau lupa Anda baca saja lagi. Itu kira-kira. Kalau masih ada pertanyaan, silakan Anda melalui WA Group, kan kita masih bisa berkomunikasi. Gitu ya. Baik, masih ada pertanyaan 1-2 saja, pertanyaan singkat. Silakan. Itu yang raise hand, yang siapa tuh namanya? Yang raise hand. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan Anda buka. Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Siapa nih? Saya kok nggak bisa mendeteksi. Oh, Asri ya? Siti. Nur. Siti, siapa ya? Ibu. Siti. Ibu. Ya, silakan. Iya. Tadi kan kita akan ada kuis ya, Ibu ya. Nah, kuisnya itu kalau misalnya di daerah kita ada yang sedang mati listrik dan gangguan jaringan sampai batas waktu yang diberikan, itu akan ada kuis susulan nggak, Ibu? Nah, jadi gini. Memang kita kan melayani, Anda bisa paham ya, kita melayani 4.000 mahasiswa. Pengelolanya tentu pusing. Tapi kita juga manusia yang paham bahwa kendala asal bukan disengaja, di luar kemampuan kita untuk mengatasinya, bisa saja Anda sampaikan, gitu ya. Intinya kan bukan karena kita sengaja gitu. Kalau kelalaian sengaja itu merepotkan, kasihan pengelolanya. Untuk melayani 4.000 mahasiswa ada yang ini itu. Biasanya semester lalu kan gitu.
ada yang ini itu. Nah, nanti kalau ada yang kendala seperti itu kan tentu dikumpul. Mungkin ada dari kelas lain juga yang mengalami kendala mirip itu tadi, misalnya siapapun lah ya yang mengalami listrik mungkin mati di mana, di Sulawesi atau di mana gitu ya. Yang suka bergiliran itu kan ada di Bengkalis, dulu saya ngajar di Bengkalis, bergiliran mati lampu kalau malam gitu. Atau kalau yang sudah tahu pasti akan mati lampu ya, mungkin dilaporkan sejak sekarang. Jadi nanti kita akan membuatkan, kita diskusikan akan buat misalnya yang jamnya jangan malam gitu. Kalau memang ada sekelompok orang, sekelompok mahasiswa yang dia rutin malam nggak bisa gitu, karena memang di daerahnya selalu mati lampu karena ada giliran gitu, mati listrik gitu misalnya. Ya, seperti itu. Kira-kira lah. Ibu. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, silakan. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada sih sebetulnya kita udah selesai. Anda juga sudah diberi, nanti tinggal dibaca lagi. Minggu depan kalau masih ada pertanyaan, bisa juga di chat. Bukan di chat, di WA group gitu ya kalau ada pertanyaan. Ya, halo semua. Masih on semua? Boya masih on. Boya tuh saya pikir laki-laki. Boya ternyata perempuan. Jadi Boya Dwi Lingga nih yang sudah WA saya ya. Saya pikir tadinya host malah karena belum masih baru pertemuan pertama jadi masih adaptasi lah ya. Baik. Boya sudah tampak wajahnya, yang lain sudah, tapi Kak Iin sudah ya, semua ya. Nah, untuk pertemuan hari ini saya rasa kita cukupkan sampai sekian. Silakan nanti Anda cek-cek mulai ya sekarang istirahatlah ya, Sabtu Minggu istirahat. Nanti Senin mulai Anda buka itu course-nya. Siapa tahu untuk minggu depan ada tugas-tugas gitu ya. Anda bisa berkoordinasi dengan kelompok. Belum diberi ya kelompoknya ya? Sudah diberi belum? Ibu. Belum, Ibu. Oh, nanti saya ini kan ya, saya tanyakan kepada tim teknis. Kelompoknya sih biasanya dari daftar hadir itu nanti, makanya daftar hadir, kalau ada yang belum tercantum di daftar hadir, belum dapat informasi juga daftar hadir. Sudah belum? Boya mungkin bisa nanti ya, kamu bisa bertanya ke Ibu Anggra tuh tadi yang ada nomor teleponnya ya, minta daftar hadir dan pembagian kelompok gitu. Jadi nanti udah tahu siapa dengan siapa temannya dalam kelompok tugas terstruktur. Nah itu jadi bisa dibangun lebih ini. Ya, bisa ditanyakan ke Ibu Anggra tadi. Atau bisa langsung ke koordinatornya Pak Murdianto. Pak Murdianto, kami dari kelas K1 meminta atau memohon bisa mendapatkan daftar hadir dan ingin memperbaiki, siapa tahu ada teman kami yang belum masuk gitu. Yang belum masuk tentu harus sadar diri itu nanti. Oh kok saya belum ada di situ, lapor gitu ya cepat-cepat. Karena memang itu kan masih dari hasil KRSA. KRSB siapa tahu ada yang berubah-ubah gitu ya. Nah itu harus dilaporkan segera. Kemudian yang kedua tadi ya, tugas-tugas. Kalau ada yang ada sesuatu yang ini komunikasi. Pokoknya intinya komunikasikan segala hal. Tugas terstruktur kelompoknya siapa saja mungkin sudah ada pada tim teknis. Nanti saya kalau bisa berkomunikasi nanti juga akan saya share juga. Tapi Anda juga berusaha tanya kepada Bu Anggra atau Pak Murdianto ya. Kami dari kelasnya apa? K1 ya, tahu ya? Jumat K1. Ini kita nama kelasnya K1 atau SS01 ya tadi ya istilahnya. Atau K1 lah, hari Jumat yang siang gitu. Baik, saya tutup saja. Sekian, kalau tidak ada lagi, rasanya cukup jelas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kak Iin. Ya, terima kasih senyum semua, tetap sehat semua. Jangan ada yang stres gitu ya, mulai semester baru dalam keadaan pandemi kita tetap harus gembira. Kak Iin, terima kasih ya Kak Iin. Tadi ada yang bertanya 1-2, rasanya sih kita buat semuanya aktif kalau untuk ini Baik, kontrak. Ibu. Baik, saya tutup ya. Terima kasih. Terima kasih.